Kali ini kita berkunjung ke Kastil Malgrate yang merupakan benteng abad pertengahan yang terletak di Malgrate di kota madya Villafranca Lunigiana, merupakan provinsi Massa Carrara. Di sebuah dokumen, kastil ini pertama kali disebutkan pada tahun 1351 yang terkenal dengan tahun pembagian antara 5 putra Marquis of Villaterra Niccolo I Malaspina. Bagaimanapun juga kita bisa lihat dari struktur dinding yang kita lihat ini merupakan sisa-sisa abad ke-12 yang merupakan benteng pertahanan yang menjulang tinggi di atas bukit. Daerah ini mendominasi lembah sungai Bagnone yang merupakan anak sungai Magra, yang karena keindahannya kompleks ini menjadi salah satu yang paling menarik dilihat di Lunigiana. Wilayah kekuasaan Raja Niccolo I Malaspina termasuk dengan tanah yang bertembok di Malgrate dan Villeto. Nanti kita akan berkunjung di Villeto juga ya, yang merupakan desa Cunale dan Cazzola, 4 desa Orturano, Irola Macrone, dan Gragnana. Di antara putra-putra Markis ini, distrik Malgrate dipercayakan kepada Bernabo Malaspina yang keempat, dan pada saat itulah terjadi pembangunan kastil serta wilayah desa di sekitarnya. Kita bisa lihat disinilah hidup keturunan Bernabo yang memegang kekuasaan di wilayah ini selama 2,5 abad, kemudian berganti-ganti hingga terjadi peristiwa-peristiwa perang yang bergejolak pada saat itu. Negara bagian Florence dan Milan yang menjadi supremasi di Lunigiana. Halo, ketemu lagi dengan kami Jalan-Jalan Juliana Francesco. Kali ini kami berada di Castello di Malgrate. Semoga kalian enjoy ya. Siamo in Lunigiana, siamo nel comune di Villafranca in Lunigiana, siamo a Malgrate, una piccola frazione dove c'è un bellissimo castello che domina parte della valle e adesso lo stiamo visitando per voi. Ciao! Jadi pada masa lalu itu terjadi perselisihan ya dan ketegangan besar-besaran antara penguasa feodal sekelilingnya, dan juga terjadi invasi besar-besaran pada abad 15. Terjadi perang antara Adipati Milan Filippo Maria Visconti dan juga Republik Florence. Lalu mereka bersekutu dengan Bernabo ya, anak dari Malaspina.
Dan di sini terjadi pemberontakan yang cukup dahsyat ya, antara penduduk melawan Republik Florentina pada masa itu, pada tahun 1433. Tapi di sini saya simpulkan bahwa kastil ini diserang pada akhirnya pada tahun 1445 yang menghancurkan benteng-benteng. Jadi ini sisa-sisanya ya. Kemudian pertempuran demi pertempuran sehingga pada tahun 1615 Cesare II yang pada saat itu tidak memiliki anak ya, tidak memiliki keturunan sehingga ia dapat mewariskan kastil ini, tapi menjualnya ke Adipati Milan yang pada saat itu memegang kekuasaan selama 26 tahun. Lalu kemudian dia menjual pada tahun 1641 kastil ini kepada keluarga bangsawan Ariberti di Cremona, karena pada saat itu dia membutuhkan uang ya. Kemudian keluarga Cremonese memperbaiki kastil ini dan menjadikannya sebagai benteng pertahanan dan tempat tinggal kaum borjuis pada tahun 1641. Wah, kita seperti kisah-kisah kerajaan yang lalu dan ternyata ini kejadian sesungguhnya ya. Kemudian keluarga Ariberti punah, lalu Kastil Malgrate ini diteruskan pada tahun 1745 oleh keluarga Freganeschi di Milan. Tapi karena revolusi Prancis ini pada abad ke-19 itu, kastil dilucuti asetnya, dibongkar, dan hampir seluruhnya hancur. Sayang sekali. Jadi kalian bisa bayangkan, pada masa lalu tuh mereka selalu pakai sumur kan. Cuman sumurnya udah nggak dipakai, lihat nih. Mereka pakai sumur, masih ada airnya di dalam. Aku ada dentro. Tuh. Masih ada airnya kan, cuman ditutup ya, karena berbahaya. Kalau jatuh, luar biasa ya. Masih terawat sampai sekarang. Kalau kita melihat arsitek dari kastil ini, di komplek ini memiliki karakteristik benteng abad pertengahan klasik dengan menara yang cocok untuk pertahanan utama, dan pusat pertahanannya kita lihat dinding tirai yang dihiasi dengan benteng dan jalan setapak untuk jalan patroli ya. Pintu masuk ke kastil ini didahului oleh parit atau selokan dari jembatan kecil menggantikan jembatan tua. Dinding trapesium yang kita lihat ini berasal dari periode pasca abad pertengahan
dan ditutupi dengan seluruh perimeternya, yaitu jalan setapak sebagai penjaga dan penopang lengkungan ya. Dindingnya ini melingkupi inti abad pertengahan yang memiliki bentuk planimetris persegi panjang. Ini merupakan kapel San Celso yang diyakini dibangun pada tahun 1642 oleh Bartolomeo Ariberti yang mengubah sedikit tempat tinggalnya ada kapel. Kalau kita lihat menaranya yang berasal dari abad ke-12 ini, tingginya lebih dari 25 meter dan terletak di sisi barat kastil. Berbentuk melingkar dan diapit oleh bangunan benteng dengan denah persegi panjang ya. Memiliki 6 ruang berkubah yang tumpang tindih yang dihubungkan melalui palka oleh tangga yang dapat ditarik dengan tonjolan di atas oleh korbel batu. Kita lihat nih. Lalu di sebelah menara tuh ada sisa-sisa menara pusat yang merupakan tempat tinggal pada masa lalu oleh raja-raja yang pada masa itu adalah feodal. Lalu di lantai 3-nya di sini ada halaman dalam ya, dengan celah besar yang cocok untuk menggunakan senjata lempar serta busur. Dan busur ini berasal dari abad ke-15 ya. Pintu akses ke desa yang dibuat oleh Giuseppe Malaspina pada tahun 1566 dilas di arah sisi timur dinding kastil. Kastil Malgrate ini memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Kalau dari dokumennya yang ditemukan pada tahun 1351, itu dokumen. Sesungguhnya kastil ini sudah lebih tua dari tahun 1351. Jadi di sini disebutkan bahwa merupakan milik keluarga Malaspina yang berada di wilayah ini. Merupakan putra Niccolo I dari Filattiera yang bernama Bernabo. Di situ di dokumen dituliskan tahun 1351. Tapi sudah lebih tua dari itu sebenarnya. Indikasi kuat itu terlihat dari keberadaan pemukiman di sekitarnya dan struktur kastil yang berasal dari abad lebih awal dari pertengahannya. Kita lihat dari sekitarnya, pemukiman sekitarnya ini ada desa yang disebut dengan Granana atau Granyana yang didedikasi untuk gereja terdekat ini, yaitu San Lorenzo yang merupakan keturunan Bernabo. Memerintah beberapa abad meskipun terjadi kerusuhan dan pergolakan yang dikobarkan oleh Florence dan Milan yang hingga memasuki abad ke-15. Selama perang antara Visconti dan Medici terjadi bentrokan
yang menyebabkan hancurnya kastil. Jadi zaman dahulu tuh gimana mereka bisa merekatkan batu-batu besar ini? Coba lihat, ini semen atau apa ini? Iya kan? Ini batu nih, batu. Terus kalau yang saya tahu sih campuran telur ya. Nggak tahu lah. Lihat nih, masih ada sampai sekarang. Luar biasa ya. Ciao. Oh ya, ini pohon noci. Noci apa sih? Noci. Ini buahnya. Ya, dia tumbuh udah cukup tua ya. Oh ya, kita ada buahnya satu. Ini dia noci. Kalau misalnya musuh datang, kalau zaman dahulu tuh mereka bisa melihat ke bawah seperti ini, jadi mereka tutup. Jadi dulu ini ada tutupannya, cuman kan sekarang tinggal pondasi aja. Kalau bangunannya sudah hancur, ini sisa pondasinya. Jadi mereka bisa melihat ada musuh datang. Dan ini tempat kalau ada musuh datang mereka lihat pakai panah. Luar biasa. Coba lihat nih. Coba lihat nih, ada yang paling kecil nih. Anak panahnya dilihat dari sini. Kecil sekali, jadi cuman untuk bisa memanah seperti itu ya, dan bisa memanah dari atas nih, terus bisa memanah dari bawah. Jadi dia tembak dari sini musuh, lalu atau dari sini. Luar biasa ya sistem pertahanan mereka dulu masa lalu. Halo, akhirnya kita selesai juga melihat kastil di Magrate. Semoga kalian menikmati video jalan-jalan kami kali ini ya. Abbiamo finito nel castello di Malgrate, una delle più famose residenze della famiglia dei Malaspina, e come vedete
la sua cosa più importante è la torre sopra di noi. Di dia towernya. E la splendida visione che abbiamo intorno del castello e della vista che si ha su tutta la parte centrale della Lunigiana, tutti gli altri paesi intorno. Vi salutiamo da qua, salutiamo l'Indonesia, salutiamo tutti voi, grazie per continuare a iscrivervi al nostro canale. Jalan Jalan, Giuliano e Francesco. Ciao!